Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga kalian dalam kondisi yang mendukung serta dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan pastikan kalian menyaksikan video ini dengan keadaan atau dalam posisi yang nyaman dan juga duduk ya kalau bisa jangan sambil tiduran. Oke. Pada video ini Ibu akan melanjutkan materi yang sebelumnya telah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Mengenai STP, yaitu segmenting, targeting, dan positioning, di mana strategi STP ini termasuk ke dalam strategi pemasaran. Nah, sebelumnya kita telah mempelajari mengenai apa itu STP, bagaimana prosesnya ya dari yang awalnya segmenting dulu untuk menentukan segmentasinya, kemudian menargetkan target pasarnya, dan kemudian bagaimana membangun atau memposisikan produk di benak konsumen, seperti itu. Oke, kemudian kita membahas kembali nih materi yang segmentasi kan, kemudian juga kita sudah membahas mengenai targeting, di mana kita membahas mengenai pengertiannya, kemudian pola-pola dari target marketnya, strategi, serta manfaatnya. Nah, pada video ini Ibu akan melanjutkan materinya mengenai positioning. Jadi mohon disimak dengan baik ya. Oke, positioning pengertiannya yang pertama ada dari Kotler. Positioning itu adalah tindakan merancang penawaran dan citra perusahaan agar mendapatkan tempat khusus dalam pikiran pasar sasaran. Kemudian menurut Feng Yide, positioning itu merupakan suatu strategi dalam kegiatan pemasaran yang bertujuan untuk menciptakan perbedaan, keuntungan, dan manfaat yang membuat konsumen selalu ingat dengan suatu produk. Oke, jadi positioning ini merupakan tindakan perusahaan untuk merancang produk dan bauran pemasaran agar dapat tercipta kesan tertentu di ingatan konsumen. Nah, peran positioning dalam strategi pemasaran itu menurut Craven, positioning memegang peran yang sangat besar dalam strategi pemasaran setelah melakukan analisis pasar dan analisis pesaing dalam suatu analisis internal perusahaan. Rancangan dasar positioning ini tidak lagi sekedar menciptakan sesuatu yang baru dan berbeda dengan yang lainnya, tetapi memanfaatkan dengan cerdik apa yang ada di dalam pikiran dan mengaitkan hubungan-hubungan yang telah ada. Hal ini karena pikiran manusia juga memiliki tempat bagi setiap keping informasi yang telah dipilih oleh konsumen. Oke, selanjutnya ada tujuan dari dilakukannya positioning. Nah, positioning ini memiliki tujuan yang pertama, untuk menempatkan atau memposisikan produk di pasar sehingga produk tersebut terpisah atau berbeda dengan merek-merek yang bersaing. Kemudian yang kedua, untuk memposisikan produk sehingga dapat menyampaikan beberapa hal pokok kepada para pelanggan, yaitu what you stand for, what you are, and, and how you like customers to evaluate you. Kemudian yang ketiga, untuk mencapai pertumbuhan dengan jalan menawarkan bermacam-macam produk kepada segmen-segmen pasar yang berbeda. Dan yang keempat, untuk menghindari ancaman persaingan terhadap merek unggul. Seperti itu. Kemudian ada syarat melakukan positioning. Yang pertama ada positioning ini mencerminkan keunggulan positif. Di sini maksudnya adalah upaya suatu perusahaan dalam memberikan usaha untuk mengungguli kompetensi yang terjadi dalam suatu pasar. Jadi jika perusahaan itu unggul, maka secara mudah ya kesempatan untuk produk yang dijual itu menjadi dikenal oleh calon konsumen. Kemudian syarat yang kedua, positioning itu haruslah dipersepsi secara positif oleh konsumen dan alasan untuk dibeli, reason to buy. Jadi maksudnya di sini adalah menyangkut
usaha yang dilakukan perusahaan untuk setidaknya produk yang dijual itu dapat, dipercaya oleh konsumen. Sehingga sehingga dapat menjadi alasan, bagi konsumen dapat membeli produk perusahaan tersebut. Jadi karena sudah dibangun persepsi atau udah dibuat nih di benak konsumen yang mengenai positifnya dari produk tersebut atau bagaimana kegunaan produk tersebut. Nah, itu jadi alasan untuk konsumen untuk membeli, seperti itu. Oke, syarat yang ketiga syarat yang ketiga, positioning itu harus bersifat unik, sehingga dapat dengan mudah membedakan diri dengan pesaing. Jadi maksud di sini adalah perusahaan ini harus berusaha untuk memberikan suatu perbedaan terhadap produk yang dijual sehingga bisa diingat gitu dengan mudah oleh konsumen. Nah, syarat yang keempat, positioning itu harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan. Nah, eh, khususnya itu, perubahan dalam lingkungan bisnis ya. Jadi, perusahaan tuh harus melakukan repositioning jika terjadi perubahan dalam lingkup bisnis agar produk yang terjual atau yang dijual ini tetap laku di pasaran. Ini juga berhubungan dengan materi-materi sebelumnya dikatakan bahwa kalau untuk pemasar atau marketing itu harus bisa peka ya terhadap perubahan karena ya ini akan menentukan bagaimana nantinya membuat positioning-nya itu, seperti itu. Oke, kita lanjut. Oke, selanjutnya adalah strategi positioning. Nah, penempatan posisi atau positioning merupakan strategi untuk membedakan satu merek dengan yang lain, menunjukkan keunggulan merek, dan menempatkan citra merek pada para pelanggan. Positioning menjadi panduan agar aktivitas komunikasi pemasaran dapat berjalan konsisten dan kontinu. Nah, maka dilakukanlah strategi positioning. Yang pertama ada positioning berdasarkan atribut produk. Nah, untuk atribut kita pernah bahas nih di materi yang paling awal atau di bagian analisis pasar. Jadi atribut ini merupakan sifat, produk atau mungkin simbol atau tanda-tanda dari suatu produk yang meliputi pandangan luar produk, manfaat konsumen terhadap produk yang berhubungan dengan merek tersebut. Jadi pendekatan yang umum dilakukan adalah dengan menonjolkan karakteristik spesifik suatu produk yang tidak dimiliki oleh produk lain. Jadi pemasar harus dapat mengidentifikasi nih manfaat produk yang penting bagi konsumen, sehingga dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Seperti itu. Kemudian ada positioning berdasarkan harga produk. Di sini harga itu adalah sejumlah uang nih yang secara aktual dibayar, diminta atau ditawarkan untuk suatu barang atau jasa. Nah, harga berdampak pada kinerja finansial dan mempunyai pengaruh penting dalam persepsi pembeli dan positioning dari merek. Nah, pada tingkat ini, harga tidak lagi menjadi pertimbangan utama, sehingga produk dapat dikategorikan sebagai produk premium. Selain itu, iklan dapat menanamkan persepsi bahwa harga yang dikeluarkan sebanding dengan kualitas produknya, seperti itu. Oke, kemudian yang ketiga, positioning berdasarkan pemakaian produk. Nah, pemakai produk itu adalah individu atau perusahaan yang memakai produk. Parameter pemakai produk yang ada dalam strategi positioning itu adalah pendapatan konsumen, umur konsumen, dan pendidikan konsumen. Strategi ini menargetkan kelompok orang spesifik. Kita ambil contohnya produk minuman berenergi seperti mungkin Kuku Bima Energi gitu ya. Mereka menggunakan iklannya itu atlet atau tokoh terkenal
karena kan posisikan produk mereka itu ya untuk para atlet gitu ya, membutuhkan energi yang prima seperti itu. Kemudian selanjutnya ada positioning berdasarkan kelas produk. Mohon maaf ini ada keduaan ya nulisnya. Oke, jadi yang selanjutnya ada positioning berdasarkan kelas produk. Nah, kelas produk merupakan tingkatan produk yang dibuat sehingga dapat dibedakan satu dengan yang lainnya. Pada pendekatan ini, kompetisi bergerak secara dinamis dan persaingan dapat datang dari arah mana saja, termasuk luar kelas produk. Nah, selanjutnya, positioning berdasarkan pesaing. Nah, pesaing adalah perusahaan lain nih yang siap memproduksi atau mengembangkan barang pada pasar aktual perusahaan, melayani kebutuhan konsumen yang mempunyai persamaan fungsi, atau perusahaan yang siap masuk ke pasar perusahaan dengan rencana diversifikasi usahanya. Parameter pesaing yang ada dalam strategi positioning adalah jangkauan pasar, kemudian keputusan konsumen, kinerja masa lalu, dan juga kemampuan saat ini. Seperti itu. Oke, selanjutnya ada kriteria menentukan positioning. Menurut Kotler ada 4. Yang pertama, kajian terhadap konsumen. Dalam hal ini, positioning harus mendeskripsikan value atau nilai bagi konsumen karena positioning mendeskripsikan value-nya ini yang unggul. Selain itu, positioning merupakan penentu penting bagi konsumen pada saat memutuskan untuk membeli. Yang kedua, ada kajian pada kapabilitas perusahaan. Nah, dalam hal ini, positioning harus mencerminkan kekuatan dan keunggulan kompetitif perusahaan, seperti lokasi yang strategis. Yang ketiga, kajian pada pesaing. Dalam hal ini, positioning harus bersifat unik, sehingga dengan mudah dapat didiferensiasikan dari para pesaing atau dapat dibedakan ya dari para pesaing, seperti itu. Kemudian yang keempat, kajian terhadap perubahan yang terjadi dalam lingkungan bisnis. Di sini jadi kajian dalam hal ini positioning harus berkelanjutan nih dan selalu relevan dengan berbagai perubahan lingkungan bisnis seperti yang dijelaskan sebelumnya ya, bahwa positioning itu harus berkelanjutan dan selalu relevan dengan berbagai perubahan gitu. Dalam mengkomunikasikan positioning sebuah produk, perusahaan harus memperhatikan faktor-faktor berikut. Yang pertama ada be kreatif. Di sini maksudnya perusahaan harus kreatif nih untuk mencuri perhatian konsumen atau target pasarnya. Yang kedua, simplicity atau simple ya gitu. Jadi ada komunikasi yang disampaikan secara sesederhana dan sejelas mungkin. Intinya simple aja, nggak perlu yang terlalu ribet, intinya sederhana dan dapat mudah untuk diterima oleh pelanggan atau calon pelanggan, seperti itu. Kemudian yang ketiga ada konsisten yet fleksibel. Maksudnya adalah perusahaan harus konsisten dan melihat kondisi seperti itu. Nah, yang keempat, own, dominate, dan protect. Maksudnya adalah dalam komunikasi perusahaan harus memiliki satu atau beberapa kata ampuh yang mungkin terikat gitu di benak konsumen seperti itu. Nah, yang terakhir ada use their language. Jadi di sini dalam mengkomunikasikan positioning, perusahaan harus menggunakan bahasa pelanggan gitu. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita menargetkan konsumennya yang remaja, kita jangan menggunakan bahasa-bahasa yang untuk orang dewasa gitu kan, karena remaja
dengan orang dewasa mungkin sudah ada perbedaan bahasa ya, atau mungkin bagaimana cara bicaranya dan sebagainya. Maka kita harus memperhatikan juga nih bahasa yang menjadi target konsumen kita. Oke, selanjutnya ada kegagalan dalam positioning. Jadi pasti dalam setiap atau membuat suatu strategi ya, ada kegagalan yang bisa saja terjadi. Nah, di positioning ini kegagalannya itu bisa salah satunya ada tidak fokus dalam merubah citra, kemudian salah menggunakan media, kemudian salah menggunakan endorser atau endorsement-nya gitu, atau bintang iklan. Nah, kemudian juga positioning yang dilakukan tanpa melalui riset. Nah, kegagalan yang pertama ini tidak fokus dalam merubah citra. Jadi banyak produk yang gagal dalam mereposisi diri atau menempatkan dirinya karena tidak fokus dalam merubah citra atau produk yang dijual tidak bisa keluar dari positioning produk yang lama. Oke, jadi misalnya suatu produk ini awalnya mereka memposisikan produk mereka itu sebagai produk yang mungkin Ibu ambil contoh seperti kayak ada minuman keras atau minuman beralkohol, mereka membuat suatu produk yang sebenarnya produk itu sudah yang non alkohol. Jadi mereka beranggapan dengan membuat produk tersebut akan bisa menjangkau, pelanggan-pelanggan yang muslim, tetapi untuk di benak konsumen mereka sudah berpikirnya merek tersebut itu ya hanya membuat minuman-minuman beralkohol, minuman yang seperti itu ya. Jadi perusahaannya pun juga sulit untuk merubah citranya. Jadi gagal gitulah. Dalam kata kasarnya seperti itu. Kemudian yang kedua, yang salah menggunakan media. Maksudnya perusahaan ini harus mampu memilih media yang tepat dan sesuai dengan karakteristik produk yang ingin dikomunikasikan. Jika salah, maka positioning tersebut tidak akan berhasil. Contohnya, untuk mungkin iklan untuk anak-anak, produk anak-anak ya, nah itu tidak cocok untuk diiklankan di media majalah dewasa, seperti itu. Jadi lebih cocok untuk diiklankan di majalah anak-anak. Kemudian yang ketiga ada salah menggunakan endorser atau bintang iklan. Nah, fungsi bintang iklan ini kan sangat penting ya dalam mengkomunikasikan produk yang ini jual, agar positioning dapat berjalan dengan baik dan diterima oleh masyarakat. Jadi seperti contoh yang tadi minuman berenergi, mereka menggunakan para atlet gitu ya sebagai bintang iklan mereka karena mereka ingin menunjukkan kan kalau atlet itu pekerjaannya itu mereka menguras banyak tenaga nih. Nah, tapi mereka bisa tetap dalam kondisi prima karena mereka mengkonsumsi produk minuman berenergi tersebut, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat ada positioning yang dilakukan tanpa melalui riset. Nah, di sini riset itu sangat penting ya, karena jika kita tidak melakukan riset, maka akan sangat berpengaruh nih pada poin-poin yang awal tadi, yaitu tidak fokus dalam merubah citra, salah menggunakan media, atau juga salah memilih atau menggunakan bintang iklan. Maka dari itu perlu dilakukan riset terlebih dahulu. Oke, materinya selesai sampai di sini. Jika ada yang ingin ditanyakan, kalian bisa bertanya melalui grup atau mungkin mau di komen juga boleh, dipersilakan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga kalian
bisa dapat memahami materi yang Ibu sampaikan, dan pastinya kalian harus tetap mengembangkan ya materinya karena apa yang Ibu sampaikan itu belum banyak, belum meluas. Jadi kalian harus terus mencari dan mengembangkan materi ini. Baik, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.